Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Destriana Salsabila dari kelas 1A. Di sini saya akan menjelaskan tentang PCR real time dan gel-based. Real-time PCR atau qPCR adalah suatu metode analisa yang dikembangkan dari reaksi PCR. Dalam ilmu biologi molekuler, real-time PCR juga dikenal sebagai quantitative real-time polymerase chain reaction atau qPCR atau kinetic polymerase chain reaction adalah suatu teknik pengerjaan PCR di laboratorium untuk mengamplifikasi atau memperbanyak sekaligus menghitung kuantifikasi jumlah target molekul DNA hasil amplifikasi tersebut. Selanjutnya, cara penggunaan pertama, cairkan 2 quantiphase probe PCR master mix bila disimpan pada -20°C, template DNA atau cDNA, primer and probe, dan air-nase free water. 2. Buat campuran reaksi. 3. Campur reaction mix sesuai jumlah sampai kecuali template, kemudian didistribusikan ke dalam tabung reaksi 0,2 ml masing-masing 23. Tambahkan 2 template DNA or cDNA ke dalam tabung PCR yang sudah berisi reaction mix, lalu masukkan ke dalam mesin PCR real time. Yang selanjutnya, lalu atur parameter PCR pada mesin PCR real time, termasuk suhu, inkubasi, jumlah siklus, dan deteksi fluoresensi. Selanjutnya, klik tombol Start pada mesin PCR real time. Lalu, jika semua proses PCR real time selesai, klik tombol Stop untuk menghentikan alat. Selanjutnya, buka penutup alat PCR real time dan keluarkan semua PCR tube. Setelah itu, matikan alat dan lepaskan aliran listrik dari stop kontak. Setelah itu, baca hasilnya dengan cara membandingkan dengan standar dan kontrol. Selanjutnya ada bagian-bagian alat. Yang pertama ada thermal sizzler, yang kedua ada PCR tubes atau plates, yang ketiga ada primers, yang keempat ada fluorescence probes, yang kelima ada thermal optics system, yang keenam ada DNA polymerase, yang ketujuh ada software analysis. Selanjutnya ada troubleshooting. Yang pertama ada masalah dengan kualitas atau desain probe. Probe dapat terdegradasi sebagian karena tingginya jumlah siklus pembekuan sampai pencairan atau penyimpanan jangka panjang yang salah. Probe yang disintesis dari generasi biotech mungkin memiliki hingga 50 siklus pembekuan sampai pencairan. Mungkin juga probe tidak dirancang dengan benar dan tidak mengikat produk yang diperkuat. Yang kedua, ada masalah dengan pengoptimalan profil thermal. Pastikan memiliki waktu dan suhu yang memadai untuk semua langkah PCR Anda. Lalu ada kalibrasi. Yang pertama, siapkan sampel DNA yang akan digunakan untuk kalibrasi. 2. Persiapkan reaksi PCR dengan menggunakan prime dan probe yang sesuai. 3. Lakukan amplifikasi DNA pada reaksi PCR. 4. Analisis hasil amplifikasi menggunakan software analisis PCR real time. Selanjutnya, tentukan nilai CA atau quantification sizzler dari sampel DNA yang digunakan untuk kalibrasi. Hitung faktor kalibrasi menggunakan rumus. Selanjutnya, gunakan faktor kalibrasi untuk menghitung konsentrasi DNA dari sampel yang diuji. Pembacaan hasil. Terlihat output hasil real-time PCR berupa grafik. Terdapat 2 sumbu, yaitu sumbu horizontal dan sumbu vertikal. Sumbu horizontal X menunjukkan jumlah siklus PCR, sedangkan sumbu vertikal Y menunjukkan jumlah kopi DNA. Selain itu juga terdapat garis threshold. Terdapat 2 sampel yang dicontohkan dalam gambar 2, yaitu sampel warna merah dan warna hijau. Warna hijau merupakan contoh kontrol negatif dan warna merah merupakan kontrol positif. Dalam kontrol negatif tidak terdapat template DNA, sehingga tidak terjadi perbanyakan DNA. Dalam kontrol positif terdapat fragmen DNA yang dapat ditempel primer, sehingga terjadi perbanyakan DNA.
Selanjutnya ada PCR gel-based. PCR gel-based adalah istilah yang tidak umum digunakan dalam biologi molekuler. Namun, jika Anda mencari informasi tentang gel elektroforesis untuk PCR, itu adalah teknik yang digunakan untuk memisahkan fragmen DNA yang dihasilkan oleh reaksi berantai polimerase PCR. Gel elektroforesis adalah metode yang paling umum digunakan untuk memvalidasi hasil PCR. Teknik ini memanfaatkan arus listrik untuk memisahkan molekul DNA berdasarkan ukurannya. Gel agarose digunakan untuk fragmen DNA yang lebih besar dari 500 pasang basa, sedangkan gel polikrilamida digunakan untuk fragmen yang lebih kecil. Cara penggunaan: pertama, pemasangan sisir pada cetakan gel agarose. Kedua, menuangkan larutan agarose yang cair setelah pemanasan. Ketiga, setelah permukaan gel padat, sisir diangkat. 4. Setelah ditambahkan dengan larutan TBE, masukkan DNA sampel pada setiap sumuran. 5. Menghidupkan mesin elektroforesis dengan waktu, set voltase, dan arah migrasi yang telah ditetapkan. 6. Hasil dari elektroforesis. 7. Hasil elektroforesis setelah diamati dengan UV illuminator. Selanjutnya ada bagian-bagian alat. Yang pertama ada tank gel, yang kedua ada gel elektroforesis unit, yang ketiga ada gel tray, yang keempat ada comb atau sisipan gel, yang kelima ada buffer chamber atau ruang buffer, yang keenam ada lid atau penutup. Lalu ada kalibrasi. Yang pertama, siapkan gel elektroforesis agarose atau polikrilamida sesuai dengan kebutuhan Anda. Yang kedua, persiapkan sampel DNA yang digunakan untuk kalibrasi. Yang ketiga, persiapkan marker DNA yang akan digunakan untuk kalibrasi. 4. Muat sampel dan marker DNA ke dalam gel elektroforesis. Kelima, jalankan elektroforesis dengan menggunakan kondisi yang telah dioptimalkan. Keenam, analisis hasil elektroforesis menggunakan perangkat lunak yang sesuai. Untuk pembacaan hasil analisis elektroforesis, Anda dapat mengikuti langkah-langkah berikut. Yang pertama, siapkan gambar hasil elektroforesis yang telah diproses. Kedua, identifikasi pita DNA pada gambar. Ketiga, ukur panjang pita DNA menggunakan perangkat lunak pengolahan citra. 4. Analisis data hasil pengukuran menggunakan perangkat lunak yang sesuai. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.